Shalom, shalom teman-teman pemuda yang ada di rumah. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadat kita masih secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Dia. Untuk itu, ibadat ini kita awali dengan pujian Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Bapa dalam rumah kami hingga sampai saat ini. Kami telah mengawali ibadat kami, biarlah ibadat ini berjalan seturut nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Yohanes Ratu. Tapi sebelum itu, kita angkat pujian Kau yang terbaik. Katakan, ku mau melupakan. Ku melupakan yang di belakangku.
100 saya persilakan. Salam sahabat-sahabatku pemuda Jemaat Pendel Oebobo. Selamat malam. Mari kita mempersiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Tetapi sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kami. Kami bersyukur dalam persekutuan orang muda pada malam hari ini lewat ibadah online. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami, di tengah keluarga-keluarga kami. Kami mohon Tuhan, pada malam hari ini Engkau hadir dengan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh dikuatkan di dalam kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami orang-orang muda. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku pemuda, firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi iman bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat
makan sekerat roti. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah saudara-saudara dan saya yang bukan saja mau mendengar tetapi mau memelihara dalam kehidupan setiap hari. Salam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan muda, saya diminta untuk membawa renungan dengan tema Keluarga Now. Keluarga Now, kalau kita melihat dalam konteks kehidupan kita sekarang, itu keluarga yang terbawa pada sikap hidup masing-masing pada kesibukannya sendiri. Bapak sibuk dengan dia punya, mama sibuk dengan dia punya, anak-anak sibuk dengan dia punya. Itu realita. Keluarga zaman now cenderung kepada sikap egoisme, mengarah kepada kehidupan. Tetapi saudara-saudara, keluarga Kristen dibangun dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga Kristen adalah gambaran gereja kecil yang di dalamnya ada persekutuan. Persekutuan papa, mama, anak-anak, dan seisi rumah. Sehingga berbicara dalam keluarga Kristen sebenarnya yang dibangun adalah tentang home. Membangun suasana hati, suasana kasih, suasana cinta, suasana kebersamaan. Siapa yang membangun rumah tangga Kristen? Allah. Karena Allah sendiri yang berkata, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Dari titah Allah itu terbentuklah persekutuan cinta kasih. Persekutuan bersama antara ayah dan ibu. Karena cinta yang dipersekutukan itu, terlahirlah cinta kasih yang menghadirkan sebuah pengharapan. Nah, pengharapan yang diharapkan oleh hubungan suami istri adalah kehadiran anak-anak. Anak-anak adalah saudara-saudara, orang muda dan saya, bagian dari keluarga. Itu adalah bagian dari berkat anugerah dalam sebuah pergumulan rumah tangga. Sehingga dia menjadi sebuah kesatuan keluarga. Dan dalam kehidupan keluarga Kristen di dalamnya, dunia ialah supaya menjadi berkat. Kehidupan sebuah keluarga Kristen di dalam dunia ini supaya menjadi berkat. Karena Tuhan telah memberkatinya. Lewat apa? Kalau saudara-saudara tahu, Bapak Ibu Saudara kita yang dibentuk dalam sebuah pernikahan, dia dilandasi oleh sebuah cinta kasih Allah. Alkitab sungguh menempatkan pernikahan sebuah keluarga itu di tempat yang paling dihargai oleh Tuhan. Dalam kitab Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus hadir di dalam pelayanannya. Mula-mula dia hadir dalam pernikahan di Kana. Teman-teman tahu bahwa pelayanan Yesus dimulai dengan pelayanan di saat perjamuan pernikahan di Kana di situ. Di sana ada perjamuan cinta kasih yang namanya perkawinan di Kana, di mana Yesus melakukan mujizat pertama. Di mana? Dalam keluarga. Itu menandakan bahwa Yesus sungguh peduli. Pernikahan di Kana menggambarkan tentang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga. Dan dari semua kita bisa melihat bagaimana Alkitab memberikan tekanan yang sangat jelas bahwa kehidupan rumah tangga didasari oleh karena kasih Allah. Nah, bagi rumah tangga Kristen pada zaman now sekarang ini, teman-teman, saudara-saudara, ada pertanyaan bagi kita. Apakah masih keluarga-keluarga Kristen mempertahankan kekudusan rumah tangga? Masihkah ada kasih dan cinta yang melandasi kehidupan rumah tangga kita? Masihkah ada perasaan yang kuat antara papa dan mama kita dalam cinta kasih? Dalam relasi kehidupan sekarang ini? Realita yang terjadi banyak sekarang rumah tangga mengalami kehancuran. Karena masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri. Bahkan anak-anak
hampir-hampir kehilangan arah. Nah, dalam kondisi seperti ini saya mau mengajak kita sekalian untuk kita melihat kembali apa yang Alkitab inginkan dalam kehidupan sebuah rumah tangga, dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga bisa mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, terlebih bagi orang-orang muda. Teman-teman sekalian, bagi keluarga Kristen, prasyarat untuk dapat menjadi berkat bagi dunia dan gereja dalam kehidupan rumah tangga Kristen adalah takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang dikehendakinya. Dasar Alkitabiahnya adalah di Mazmur 128. Kerinduan untuk kita hidup dalam sukacita rumah tangga kita, keluarga kita, bersama dengan papa dan mama tentu menjadi kerinduan kita semua, bukan? Nah, bagaimana untuk mencapai semua itu terjadi? Alkitab mau kasih ingat kepada teman-teman. Di Mazmur 128 diingatkan, kunci kebahagiaan yang selama ini kita rindukan, yang terhilang ketika kita merindukan ada papa, mama yang terus mengasihi kita, yang bisa membimbing kita, yang membawa kepada masa depan kita. Alkitab mengatakan, takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang tunjukkannya. Hal ini berarti keluarga Kristen secara utuh, baik orang tua maupun seluruh anggota keluarga, harus selalu memberi diri untuk tunduk, untuk memperlakukan kehendak Allah dan perintah-perintahnya di dalam seluruh segi kehidupan keluarga. Jadi kebahagiaan bukan hanya pada papa mama yang bekerja lalu memberikan kita segala sesuatu, bukan. Tetapi seisi rumah, termasuk rekan-rekan muda, sebagai pemuda-pemuda Kristen, menjadi bagian yang Tuhan pakai agar keluarga yang ada sekarang, yang hidup bersama-sama dalam kehidupan persekutuan keluarga ini, kita yang menciptakan damai itu. Karena dalam Mazmur 127 dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha membangunnya. Dalam keyakinan itu, saudaraku, kalau saat ini di tengah keluarga yang saudara-saudara jalani ada persoalan antara papa dan mama, antara anak-anak, antara saudara dengan bersaudara, mari kita kembali kepada pesan Alkitab, firman Tuhan, bahwa kunci sebuah kehidupan keluarga yang terberkati adalah mengingat kembali Tuhan yang membentuk kehidupan rumah tangga kita. Bacaan firman Tuhan malam hari ini ingin mengajak kepada saudara dan saya, kita belajar. Kita belajar dari sebuah kehidupan keluarga Eli. Menyoroti kegagalan keluarga seorang imam Eli. Ini imam. Di tengah masyarakat Israel, Imam Eli adalah salah seorang pemimpin masyarakat Israel yang sangat dikagumi karena ia bersama anak-anaknya terpanggil untuk melayani di rumah Tuhan. Kita bisa membayangkan ya, seorang imam yang dihargai, tetapi rumah tangganya hancur, mengalami kegagalan. Imam Eli adalah salah seorang pemimpin dia. Dia seorang pemimpin masyarakat Israel yang dikagumi. Bila kita mencermati kehidupan keluarga Eli, saudara-saudara, nampaknya keluarga itu adalah keluarga yang utuh. Dan penampilannya sungguh luar biasa. Seorang imam tentunya orang memandang, wah ini keluarga hebat, keluarga terpandang. Tetapi masing-masing memilih untuk hidup menurut jalannya sendiri. Itu yang terjadi. Anak-anak Eli dikenal oleh masyarakat luas sebagai anak yang dursila. Mereka menjadi imam yang jahat di rumah Tuhan. Mereka menggunakan kedudukannya sebagai kesempatan untuk memuaskan keserakahan dan kebejatan seksual mereka. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 13 sampai 17 di sana diceritakan tentang kejahatan mereka di sana. Anak-anak Eli tidak mencontoh teladan hidup orang tuanya sebagai pelayan Allah dan pemimpin keluarga.
Bayangkan di tengah kehidupan konteks bangsa Israel pada kehidupan Eli, ternyata kejahatan sudah ada. Anak tidak ikut patuh kepada nasihat orang tua dan mengikuti apa yang orang tua perintahkan untuk hidup baik. Saudara, sahabat-sahabatku, jika kita hendak memberi penilaian terhadap kepemimpinan imam atas keluarga Eli, sekaligus menjadikannya sebagai pelajaran berharga bagi keluarga kita, maka yang pantas kita katakan adalah Imam Eli gagal total dalam memberikan kepemimpinan rohani bagi keluarga dan bagi bangsa Israel. Selaku ayah, ia tidak sanggup mendidik anaknya ke jalan yang benar. Ketika anaknya memperkosa wanita-wanita melayani di gerbang kemah pertemuan, bayangkan dia lakukan itu begitu jahatnya. Kita lihat di ayat 22 pasal 2 1 Samuel di sana. Eli telah sangat tua, apalagi didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, saya yakin orang-orang muda kita tidak sejahat itu. Walaupun dalam realita ada banyak orang-orang muda yang terjerumus pada kehidupan bebas seks. Siapa mereka? Dari rumah tangga siapa? Dari rumah tangga mana? Dari rumah tangga yang diberkati. Rumah tangga Kristen. Kejahatan-kejahatan itu sudah nampak dalam kehidupan rumah tangga zaman now sekarang ini. Ada yang terjerumus dengan narkoba. Kalau mau dibilang ibadah-ibadah pemuda, aduh, saya yakin sudah banyak yang malas. Bentuk kejahatan kita tidak sejahat mungkin dengan Imam Eli punya anak. Eli tidak menunjukkan baik kehendak maupun wibawa rohani yang diperlukan untuk memberhentikan mereka dari pelayanan. Ini kelemahan. Seorang bapak tahu anaknya bikin salah tapi dia tidak menegur. Saudara-saudara, kegagalan Eli sebagai ayah dan hamba Tuhan mengakibatkan hukuman Allah atas Eli, putra-putranya dan keluarganya. Jadi mau dibilang, jangan kita merasa bahwa kita enak-enak saja zaman sekarang ini. Oh, keluarga saya aman, bapak mau bikin apa, nanti Tuhan soalnya marah. Tidak. Kita lihat. Seorang Imam Eli yang punya kedudukan kepemimpinan dan anaknya hidup sebagai imam, tetapi Tuhan menghukumnya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30 sampai 36. Di sana nampak bagaimana Allah marah. Yang kedua, kegagalan Eli sebagai ayah dan hamba Tuhan mengakibatkan merosotnya rasa hormat terhadap jabatan imam. Jabatan imam tidak ada harga lagi. Saya mau bilang, sahabat-sahabat, sering orang bilang begini, seorang bapak adalah imam dalam rumah. Tapi adakah sekarang wibawa orang tua terhadap anak ketika orang tua malas ke gereja? Pasti orang muda akan bilang, oh bapak sampai gereja, saya kok beta mau pilih. Kewibawaan itu hilang. Pada zaman now juga seperti itu. Karena orang tua kita kadangkala tidak memberi hormat terhadap kepercayaan yang Tuhan kasih. Yang ketiga, akibat dari apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Eli, kegagalannya adalah kemerosotan rohani yang umum dari umat Allah. Berdampak. Ketika satu keluarga Kristen dalam persekutuan di jemaat kita di sini, dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan
kemerosotan rohani akan berdampak bagi orang lain. Karena rumah tangga Kristen, keluarga Kristen adalah juga yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang kabar baik. Itu panggilan. Dia menjadi garam, dia menjadi terang. Tapi kalau satu rumah, satu keluarga, teman-teman punya keluarga satu saja, di tengah rayon saudara, kehidupan kerohaniannya bobrok, satu rumah tangga di situ anaknya kerjanya hanya minum mabok, dia malas ke gereja, orang tuanya juga hidupnya tidak bermoral, tingkat kerohaniannya itu pasti akan berpengaruh. Waduh, apa yang mau dicontoh? Apa di sekeliling kita lagi ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Apa yang mau kita beritakan? Maka lenyaplah kemuliaan Tuhan. Dan itu terjadi. Di sini dikatakan dalam pasal 4, dalam 1 Samuel, pasal 4 ayat 21, di sana dibilang, ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Segala sesuatu hal yang mengakibatkan kehidupan tidak lagi menjunjung kemuliaan Allah, maka semua kemuliaan Allah itu akan hilang lenyap dalam kehidupan keluarga. Saudara, bisa saja disebut sebagai pemuda Kristen. Tetapi ketika kemuliaan itu hilang dan tidak dibangun dalam sebuah rumah, maka tidak akan lagi merasakan apa itu yang disebut kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, apa refleksi dari semua ini? Firman Tuhan yang kita belajar memberikan prasyarat kepada saudara. Saudara tentu kelak akan berkeluarga dan menjadi sebuah keluarga. Oleh karena itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Walaupun zaman now, keluarga sekarang ini dalam kondisi yang terpuruk kehidupan kerohanian, tapi saya mau ingatkan, prasyarat membangun keluarga Kristen yang bermakna adalah takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan-jalannya. Kalau saudara mau memulai sebuah kehidupan baru dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, kembali kepada pesan Alkitab ini. Ajak papa dan mama kembali dalam rangkulan cinta kasih Tuhan, yaitu mengingat Mazmur 128. Yang kedua, pendidikan moral dan disiplin rohani bagi segenap anggota keluarga adalah bukan pilihan, melainkan keharusan. Jadi kalau saya mau ibadah, saya mau jadi pemuda yang aktif, itu bukan karena keharusan, bukan karena pilihan saudara, karena keharusan. Karena saya sudah menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk saya juga menjadi alat membawa damai sejahtera. Karena hukum untuk mengasihi Allah diikuti dengan perintah, mengajar dan mendidik. Ya, kalau sekarang ini kita dipanggil dalam panggilan itu, kita harus ingat bahwa kita adalah juga bagian yang Tuhan pakai untuk membawa damai sejahtera. Waktu yang paling tepat, saudaraku, sekarang ini adalah kembali kepada apa yang Tuhan pernah janjikan. Mari bilang kepada papa mamamu, papa mama saya rindu untuk papa mama ada bersama-sama dengan saya. Mari papa mama ajar saya seperti yang Alkitab bilang dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 di sana. Lakukanlah itu papa mama kepada saya. Lakukan itu kepada saya. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
dan apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, kalau ini kembali menjadi bagian tanggung jawab dari keluarga. Dan kerinduan saudara sebagai orang muda mau mengatakan ini kepada papa dan mama. Juga saudara mentaati perintah yang Tuhan ajarkan. Menghormati ayah dan ibumu, maka saudara akan merasakan damai sejahtera. Apapun yang terjadi di tengah gonjang-ganjing kehidupan keluarga zaman now, hendaknya itu tidak membuat saudara takut. Tetapi saudara harus kembali membangunnya. Kesempatan baik untuk saudara ada dalam damai sejahtera adalah ada waktu untuk duduk di rumah. Ada waktu sedang dalam perjalanan membangun cerita-cerita tentang hal yang baik. Ada waktu sedang berbaring, ada waktu bangun tidur. Di situ menceritakan tentang kebaikan Allah. Saya yang terakhir mau katakan, ada pepatah Cina berkata, jika ingin meluruskan bambu, lakukan itu pada waktu masih muda. Bambu tua jika hendak diluruskan akan patah. Kewibawaan orang tua adalah teladan baik bagi anak-anak dan orang muda. Anak-anak wajib meneladani wibawa orang tua. Standar bagi hidup kesaksian keluarga Kristen adalah firman Tuhan. Jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ketidakutuhan keluarga Kristen mengakibatkan kegagalan total terhadap panggilan Kristiani untuk membangun kehidupan masyarakat dan jemaat dalam cinta kasih. Kiranya Tuhan memberkati rekan muda semua. Marilah kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah persekutuan kita sekalian. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Johannes Ratu yang telah membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bersyafaat bersama membawa setiap pergumulan hidup kita yang akan dibawakan oleh Kak Awan Ledo. Saya persilakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan karena atas kasih dan pimpinan-Mu kami masih diberi kesehatan, kekuatan hingga saat hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur karena atas berkat dan juga tuntunan-Mu kami masih bisa dikumpulkan di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini kami mau berdoa buat para teman-teman yang melayani pada saat hari ini Tuhan, yang kami memberkati mereka, hidup mereka Tuhan, dan juga keseharian mereka yang kami berkati sehingga apapun yang mereka lakukan boleh mereka melakukannya dalam kasih dan tuntunan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman yang dimana dalam proses mendengar hasil tes CPNS, yang kami memberkati mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka dengar boleh sesuai dengan apa yang mereka harapkan Tuhan, sehingga dengan begitu Tuhan mereka boleh berbahagia di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang dalam proses menyelesaikan tugas akhir dan juga dalam mencari pekerjaan. Engkau membuka jalan mereka Tuhan, memberkati mereka sehingga apapun pergumulan yang mereka hadapi, mereka boleh membawanya semua itu di bawah kaki salib-Mu sehingga dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pandemi COVID-19 ini Tuhan yang semakin menyebar luas. Kami tahu Tuhan bahwa penyakit ini sangat besar, tetapi kuasa-Mu Tuhan lebih besar sehingga kami percaya Engkau akan menyembuhkan dan akan memulihkan kami, terutama pemerintah dan juga para medis yang dimana di garda ke depan Tuhan. Engkau memberkati mereka sehingga apapun yang mereka lakukan untuk menekan penyebaran virus ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan kami para teman-teman lingkungan 7 dimanapun kami berada, baik di rumah maupun di luar rumah. Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami pun Tuhan dapat dilindungi dari kuasa jahat dan juga mara bahaya, sehingga dimanapun kami berada kami tetap mengucap syukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat ayah dari Kak Gerinda Jari,
Kak Mela Falang dan Kak Yanti Susang yang sedang sakit. Engkau memberkati mereka Tuhan, obat-obat dan makanan yang dikonsumsi. Biarlah dengan begitu Tuhan mereka boleh sehat dan dapat melakukan tugas dan juga aktivitas mereka hari demi hari Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa buat teman-teman yang sekolah online, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati. Walaupun berjauhan tapi kami tetap percaya dengan kuasa dan juga kasih-Mu Tuhan, pembelajaran online akan tetap berjalan dengan baik Tuhan. Juga buat teman-teman lingkungan 7 yang berulang tahun pada minggu ini, Engkau memberkati mereka di pertambahan usia yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka semakin dewasa dalam iman mereka, kasih mereka dan juga perkataan serta tingkah laku mereka Tuhan. Dan juga tentunya yang kami harapkan yaitu takut akan Engkau Tuhan. Inilah doa dan juga permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau mau menerima dan mau memberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Kak Awan. Kita telah sampai pada penghujung ibadat kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di Badai Topan Dunia. Doa tutup saya minta kesediaan Bapak Pendeta Johanes Ratu untuk memimpin kita dalam doa tutup. Kepada Pak Pendeta Johanes Ratu saya persilakan. Baik teman-teman, jalanilah hidup masa mudamu dengan penuh sukacita dan tanpa takut. Tetaplah menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk menyatakan kabar baik di tengah keluargamu, di tengah kehidupanmu dengan menerima berkat Tuhan. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadat kita telah selesai. Info ibadat selanjutnya bisa dilihat di grup WhatsApp. 1, 2, 3, Shalom.